semuanya, kembali lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya membahas seputar perkuliahan, seputar mahasiswa, kampus maupun permasalahan hukum lainnya. Nah, di video kali ini aku ingin memberikan informasi nih kepada kalian mahasiswa mengenai cuti akademik. Seperti apa sih cuti akademik itu? Berapa semester sih batas maksimal atau minimal kita mengambil cuti, dan apa konsekuensinya terhadap masa studi kita nantinya ke depan. Nah, untuk itu bagi kalian yang baru mampir di channelku, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, lalu kemudian like, komen, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Mari kita bahas. Nah, rekan-rekan mahasiswa, dalam dunia akademik kampus, status mahasiswa itu bisa kita bedakan menjadi 3. Yang pertama ada mahasiswa dengan status sebagai mahasiswa aktif. Yang kedua, mahasiswa dengan status adalah cuti akademik. Dan yang ketiga adalah mahasiswa dengan status tidak aktif atau cuti tanpa izin rektor. Nah, apa sih yang dimaksud dari ketiganya itu? Kalau mahasiswa aktif, artinya mahasiswa itu terdaftar pada semester berjalan dan dia berhak untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar gitu ya, mendapatkan pembelajaran, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di perkuliahan. Nah, berbeda dengan mahasiswa aktif, mahasiswa yang tidak aktif itu tadi bisa dikategorikan menjadi 2. Tidak aktif karena cuti akademik, dan mahasiswa tidak aktif tanpa izin cuti dari rektor. Kalau cuti akademik berarti mahasiswa tersebut tidak mengikuti perkuliahan pada semester berjalan gitu ya, dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari rektor. Sedangkan mahasiswa yang tidak aktif adalah mahasiswa yang dikategorikan tidak mengambil perkuliahan pada semester berjalan tanpa seizin dari rektor. Loh, kok bisa gitu ya? Bisa aja mahasiswa tidak aktif tanpa izin rektor ini itu adalah mahasiswa yang tidak memenuhi prosedur ketika setiap awal semester harus membayar uang perkuliahan gitu ya, SPP-nya atau membayar uang KRS-an gitu barangkali. Nah, mahasiswa tidak aktif itu bisa jadi karena hal-hal yang seperti itu, karena tidak membayar uang perkuliahan sehingga dikenakan sanksi untuk tidak dapat mengikuti semester berjalan, perkuliahan pada semester berjalan. Sedangkan kalau mahasiswa tidak aktifnya tadi karena cuti akademik, berarti pada saat semester berjalan memang tidak mengambil mata kuliah dengan alasan-alasan tertentu dan sudah mengajukan permohonan izin cuti yang diperoleh nanti izinnya tersebut dari siapa? Dari rektor. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kemudian berapa lama sih masa kita itu bisa melaksanakan cuti akademik? Ya, teman-teman, buat kalian yang sedang menjalani cuti ataupun berencana ingin mengambil cuti akademik, kalian perlu tahu bahwa masa berlaku atau lamanya cuti akademik itu tiap-tiap kampus berbeda ya teman-teman, disesuaikan lagi dengan kebijakan kampus kalian. Kalian tuh perlu banget untuk baca nih buku panduan panduan akademik kayak gitu. Di situ pasti dijelaskan. Nah, mulai minimal jangka waktu untuk cuti akademik itu biasanya 1 semester, 2 semester, atau setidak-tidaknya adalah maksimal 4 semester. Tapi kapan dimulai untuk bisa mengajukan cuti akademik itu adalah ketika kalian sudah mengambil semester berjalan itu sudah 2 semester di tahun pertama kalian kuliah gitu ya. Sudah semester 2 baru kalian bisa, kalau berkeinginan cuti ya bisa mengajukan permohonan cuti. Kalau masih semester 2 gak bisa. Kalau apalagi baru semester maba ya, semester 1 mau cuti itu juga gak bisa, gak diperkenankan karena kebijakannya adalah sudah melewati fase 2 semester dalam tahun pertama perkuliahan, seperti itu. Terus
pasti di antara kalian ada yang bertanya nih, kalau saya ngambil cuti kuliah, kira-kira uang SPP atau uang kuliah itu tetap berjalan nggak sih? Tetap harus dibayarkan nggak sih tiap semester gitu ya? Nah teman-teman, bagi kalian yang mengambil cuti akademik, kampus itu memiliki kebijakan untuk membebaskan mahasiswa dengan status cuti akademik, ya cuti akademiknya legal, mendapatkan izin dari rektor gitu ya, bahwa kalian memang statusnya cuti. Nah kalian dibebaskan nih dari yang namanya uang SPP ya. Lalu kemudian jangan lupa ya, ketika kalian nanti aktif kembali, kalian juga harus mengurus atau memenuhi prosedur-prosedur yang dipersyaratkan sebagai mahasiswa aktif lagi. Kalian bayar lagi uang kuliah pada semester yang kalian pada semester berjalan. Ketika kalian mau jadi mahasiswa aktif kembali, itu jangan lupa tuh dipenuhi ya kan, mengajukan surat permohonan bahwa kalian nanti akan aktif kembali. Jangan tanya ke aku ya surat permohonannya seperti apa, nanti kalian bisa langsung tanyakan dong pada pihak bagian akademik di kampus kalian masing-masing, atau mungkin kalian bisa baca di buku panduan akademik kampus kalian. Di situ pasti dijelaskan deh gimana prosedurnya. Lalu pertanyaan lebih lanjutnya, pasti kalian penasaran nih, ketika nanti aku mau aktif lagi dari cuti akademikku gitu ya, lalu mata kuliah yang aku ambil itu tetap barengan sama mahasiswa angkatanku atau justru barengan sama adik-adik tingkat gitu kan ya. Nah di sini aku bacakan ya. Saat aktif kembali, mahasiswa dapat mengambil SKS sesuai dengan indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif terakhir sebelum cuti, gitu ya. Bahkan ada juga yang mengambil mata kuliahnya itu tidak barengan dengan angkatannya. Mereka harus ngambil mata kuliah sebelumnya yang mereka tertinggal gitu ya, ketinggalan. Otomatis kalau sudah begitu mereka join atau berada di satu angkatan bersama adik tingkat mereka. Mereka jarang sekali orang yang sudah ngambil cuti itu tetap satu angkatan sama teman-temannya gitu ya. Enggak teman-teman, karena mereka sudah beda, udah levelnya udah ketinggalan gitu mata kuliahnya kan. Gak mungkin tiba-tiba saya waktu itu cuti ketika mau semester 3, saya cuti 2 semester. Berarti teman saya ketika saya mau masuk lagi, saya seharusnya sudah semester 5, terus tiba-tiba saya masuk ke semester 5. Dan saya sudah ketinggalan loh mata kuliah di semester 3 dan semester 4, itu jarang sekali ada yang bisa seperti itu. Jadi pasti kalian harus mengambil mata kuliah ketinggalan kalian di semester-semester sebelumnya. Kenapa bisa begitu ya? Karena kalian juga harus ingat, harus tahu bahwasanya kan setiap mata kuliah itu, baik itu mata kuliah wajib atau pilihan, ada yang menjadi mata kuliah prasyarat bagi mata kuliah di semester berikutnya. Ya kan, kalau misal mahasiswa hukum semester 3 itu biasanya hukum pidana, hukum perdata. Terus kalian cuti di semester itu. Lalu sekarang kalian sudah di semester 5 seharusnya. Nah, semester 5 itu tentu ada mata kuliah yang bisa diambil apabila kalian telah memenuhi persyaratan lulus mata kuliah wajib prasyarat di semester 3 atau semester 4 sebelumnya. Nah, itu kan terkendala di situ. Itu juga yang mengakibatkan kalian tidak notabene bisa tetap barengan bersama teman-teman satu angkatan kalian di semester yang sama. Seperti itu ya. Jadi selesaikan dulu mata kuliah yang tertinggal, dan memang otomatis berarti secara tidak langsung kalian akan menjadi satu angkatan dengan adik tingkat kayak gitu. Yang tidak kalah penting, yang harus kalian pertimbangkan, kalian pikirkan gitu ya matang-matang ketika kalian memutuskan untuk mengambil cuti akademik adalah kalian harus tahu bahwa dengan kalian mengambil cuti akademik berarti kalian itu membuat jarak gitu ya untuk waktu kalian ingin lulus nantinya, jangka waktu atau lamanya masa kalian studi ya kan. Karena kan berarti dengan cuti kalian membuat jeda nih, ada semester-semester yang menjadi tertinggal yang seharusnya bisa diambil kalau kalian menjadi mahasiswa aktif gitu ya. Maka saya bilang tadi, pasti kalian akan ketinggalan dengan teman satu angkatan kalian seperti itu. Sedikit memperlambat
masa waktu seharusnya kalian lulus. Kalian juga harus tahu teman-teman bahwa kuliah kalau untuk S1 itu jangka waktu atau durasinya itu kan maksimal adalah 14 semester alias 7 tahun. Ya kan? Kalau lewat dari 7 tahun kalian pasti sudah di DO. Nah, jadi itu harus dipertimbangkan juga. Kalian bisa cuti 2 semester atau maksimal kan kampus memberikan kebijakan untuk cuti akademik adalah 4 semester gitu ya. 4 semester kan 2 tahun. Nah, apa kalian pikirkan apa memang kalian mau lulus dengan jangka waktu yang lebih lama gitu ya? Yang seharusnya bisa diselesaikan 3,5 tahun kalau cum laude, atau 4 tahun yang umumnya gitu ya. Kalau kalian semakin banyak mengambil cuti, maka akan semakin panjang jangka waktu kalian untuk lulus ke depannya. Jadi nanti teman-teman kalian sudah lulus, kalian masih aja ngambil mata kuliah. Nah, itu kan harus dipertimbangkan. Ya nggak apa-apa kalau kalian merasa ya udah sih biasa aja gitu ya. Aku juga punya kesibukan, aku harus fokus juga sama kerjaan. Biasanya kan orang cuti karena kerjaan gitu ya. Nah, ya sudah, kalau yang penting kalian sudah tahu konsekuensinya ketika mengambil cuti akademik dengan masa studi kalian di kampus seperti itu. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman untuk kalian, bisa jadi bahan pertimbangan kalian ya kan. Dan jangan lupa untuk selalu support aku dengan cara dukung aku, klik tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.